Itu sampai. Makanya kenapa tadi di awal usia 7 tahun 10 tahun kita orang tua kudu tegas mengajarkan bagaimana kaifiah sholat, supaya nanti di saat anak sudah menikmati sholat, otomatis anak tadi insya Allah selesai sholat akan mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita sudah punya investasi Pak, sudah punya tabungan kita. Bayangin setiap habis sholat kita didoakan oleh anak-anak kita. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi aku ya Allah. Anak yang soleh yang ketika berdoa kepada Allah, la hijab, tidak ada hijab di hadapan Allah. Anak kita kalau ada satu berarti satu doa buat kita. Kalau anaknya 3 Pak, 3 doa untuk orang ya, untuk kita. Nanti lagi kalau anak kita udah rumah tangga punya ya anak, berarti kita punya cucu. Cucunya alhamdulillah muqimas shalah. Inilah yang Nabi Ibrahim beliau munajat kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholati, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Allah Engkau yang menerima doa. Terima ya Allah doa kami ya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, maka ketika kita sudah berdoa buat anak cucu kita dan benar hasilnya, survei membuktikan doanya Nabi Ibrahim dikabul sama Allah. Putra-putranya semuanya jadi nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari Nabi Ishak keturunannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail keturunannya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim adalah diberikan kesuksesan oleh Allah dengan wasilah seorang ayah yang bermunajat kepada Allah. Jadi tadi nggak ada ruginya terus doa sama Allah. Sibukkan dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik. Ini hakikatnya akan merembes Pak. Ya, ibaratnya akan ya ngalir itu keberkahannya buat anak cucu kita. Ya, jadi kitanya kudu giat Tuhannya tadi, giat tahajudnya, giat tilawah Qur'annya. Pokoknya Bapak kalau yang sudah bisa baca Qur'an, mohon maaf, di rumah ada kesempatan buka Qur'annya sebanyak-banyaknya baca, mumpung ada kesempatan kita. Allah hadiahkan waktu buat kita. Kita bisa baca Quran, taduruslah Al-Quran, tilawalah Al-Quran di rumah kita. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu akan menjadikan simpanan kebaikan nanti di saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi dengan salat kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, dengan salat kita akan dijauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Jadi di saat mungkin kita melalui suatu tempat ketemu dengan seseorang lalu kita diajak untuk melakukan perbuatan keji dan munkar, maka Allah palingkan semuanya itu, Allah jauhkan semua itu, dan Allah pelihara iman kita. Akan dijaga sama Allah. Ada aja caranya Allah supaya tidak sampai kita ini melakukan kepada hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara Allah kalau kita menjaga sholat. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mudah melakukan kemaksiatan, tidak akan mudah melakukan ya kemungkaran. Akan dijauhkan semua itu. Lalu selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, orang yang menjaga sholat itu akan dijauhkan daripada kesulitan hidup. Karena jelas ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka kalau ada problem, ada masalah, jemaah rahimakumullah, sibukkan saja dengan sholat. Ambil air wudu. Tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah, pagi-pagi kita lakukan sholat duha, syukur-syukur sampai 12 rakaat. Lalu baca sholat, ya baca itu surah duhanya.
ditambah lagi dengan zikir-zikirnya terus, memperbanyak juga sholawat kepada Rasulullah, di samping diademin hatinya oleh Allah, maka insya Allah nanti Allah akan buka pintu-pintu rezekinya. Bisa jadi melalui dimudahkannya rezekinya buat anaknya, sehingga nanti anaknya alhamdulillah karena dia jadi anak yang baik, anak yang soleh, akan balas budi ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya dalam kondisi ada kebutuhan, maka Allah akan ketuk hatinya untuk sampai rezeki itu kepada orang tuanya. Itu cara Allah, banyak caranya. Bisa melalui cucunya, bisa melalui itu saudaranya, keponakannya, semuanya. Makanya hadirin, usahakan setiap kita berdoa, selipkan doa, ya Allah, semoga keberkahan buat keluarga besar saya, buat keluarga besar istri saya. Sebutkan, silakan. Termasuk kita doakan lingkungan ini hadirin, supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang istimewa hadirin, ini diajarin sama Rasulullah. Ada orang yang diistimewakan oleh Allah hadirin. Ini sahabat ini datangnya terakhir Pak ke Majelis Taklim. Sahabat semua udah pada datang. Sahabat ini paling akhir datangnya hadirin. Giliran Pak akhir pulangnya paling duluan. Datangnya duluan, datangnya terakhir, pulangnya duluan. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Tahukah kalian wahai para sahabat, orang yang datangnya terakhir, pulangnya duluan, itu ahli surga. Sahabat bingung, Pak. Kalau mau protes, protes. Ini Rasul gimana sih? Mestinya kami yang lebih awal ini, pulangnya belakangan yang ahli surga. No, orang datangnya belakangan, paling belakang, malah pulangnya duluan. Kata engkau ahli surga. Ada sahabat yang penasaran hadirin. Ini amalannya apa ya? Kok istimewa banget? Pak, ini nyusul Pak ceritanya habis sisa. Sahabat, boleh gak saya numpang nginep? Oh ya boleh. Pengen tahu Pak, diselidikin nih amalannya apa nih, orang istimewa banget. Taklim datangnya belakangan, pulangnya duluan, kok masuk surga? Setelah diintai hadirin malam, kali mungkin tahajudnya istimewa, mungkin baca Qur'annya istimewa, mungkin jamaah rahimakumullah ada yang amalan yang istimewa. Ternyata diintai biasa saja, tahajudnya standar gitu. Malam banget enggak juga. Banyak zikir juga enggak, tilawah juga enggak, biasa standarnya tahajud ya tahajud, tapi enggak begitu berlama-lama gitu. Kok sama standar aja sama kita gitu. Ditanya, mohon maaf, kalau boleh saya tanya nih, kebetulan tadi Rasul menyampaikan engkau termasuk ahli surga. Amalan apa yang menyebabkan engkau ini istimewa di hadapan Allah? Saya lihat tahajudnya biasa. Engkau juga tilawah Quran ya enggak begitu banyak, biasa mah standar. Yang aku amalkan sebelum tidur itu saya mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya dosa orang tua saya, dosa saudara-saudara mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup ataupun yang sudah tidak ada. Ini sunnah nih Pak, baca doa ini sunnah sebelum tidur ini. Lalu yang terakhir saya berdoa, ya Allah, bila ada orang yang menggolimi saya, ya Allah, dia belum dapat hidayah, berikan hidayah. Kalau ada orang yang nyakitin saya, ya Allah, saya sudah memaafkan dia dan maafkan dosanya dia, ya Allah, ampuni kesalahan dia, ya Allah. Jadi ini yang rupanya ini yang istimewa Pak. Ngedoain kebaikan kepada orang yang zalim kepada kita, bukan hanya memintakan supaya dapat hidayah, supaya dia diampuni dosanya sama Allah. Ini mohon maaf, kita nih udah belum ngamalin doa ini hadir. Ya Allah, kasih hidayah sama orang yang nyakitin saya dan ampuni dosa dia, ya Allah, supaya Engkau ampuni dosanya, kesalahannya, ya Allah. Nah, kalau kayak kita, kalau ingat kesalahan dia kan masa bodoh ya, biarin aja dosa-dosa dia, yang tanggung dia. Rupanya ada amalan yang istimewa. Kalau mau tidur doanya tadi Pak, ya Allah, ampuni, ya berikan hidayah kepada orang yang nyakitin saya, berikan kebaikan buat dia dan ampuni dosanya, ya Allah, buat dia. Diampuni juga, dimohonkan ampun buat dia, luar biasa. Ini yang istimewa. Maka kata sahabat tadi, ya itulah amalan yang saya rutinkan sebelum tidur.
Jadi jamaah rahimakumullah, maka akhirnya ngadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah amalan yang istimewa hadirin. Sebelum tidur bisakah kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang hidup ataupun yang sudah tidak ada, dari mukmin, mukminat, muslim, muslimat, dan juga memohonkan ampun kepada orang yang tidak menyukai kita. Ini suatu amalan yang luar biasa, dan itu perlu riyadhah, perlu latihan hadirin. Karena kalau Allah mau Pak, bagi Allah kan gampang. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ya itu jangan kita balas ketidaksukaan, kata Nabi. Bahkan ada nih dari Rasulullah hadirin, resep bagaimana melihat atau melawan orang yang tidak kita sukai atau dia tidak suka sama kita. Maafkan kita, ya maafkan dia dari kita, dari hati kita. Itu mah terserah deh dia mau maafin apa. Yang penting ya Allah, saya udah maafin dia. Yang kedua, kasih hadiah Pak. Jadi kalau ada orang yang gak suka sama kita, pagi-pagi Bapak silaturahim, bawa gula, ya. Bawa gula, doa sarapan, bisa nggak sih? Bawa gula sama sarapan ke nasi uduk, datang silaturahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya silaturahimnya. Oh, padahal dia nggak teman sama kita. Tumben datang ke sini ya Pak, ya Allah kangen banget Pak, saya sama Bapak pengen ketemu Pak, kangen banget. Ini sedikit ada rezeki, ada gula, masya Allah, ada gorengan hadirin ya. Ya silakan masuk. Pak, lembut Pak, cair itu Pak. Nanti dilembutin sama Allah. Itulah kiat bagaimana menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, maka pancing dengan berikan hadiah. Oh, yang lebih istimewa Pak, kalau Idul Fitri beliin baju baru hadirin. Ya bisa nggak hadirin? Ya sama orang yang kita tidak suka nih, beliin sarung, beliin baju koko yang bagus. Waalaikumsalam. Langsung Pak, insya Allah nanti pokoknya nanti habis sholat id jangan kemana-mana ya, langsung ke rumah saya ya, langsung akur Pak, langsung akur. Itulah caranya hadirin. Nabi kan begitu, mencontohkan kepada umatnya ketika disakiti beliau, masya Allah. Itu setiap mau sholat subuh Pak, mau sholat subuh, mohon maaf, Nabi diludahin Pak. Cong, gitu. Bayangin ludah subuh, subuh hadirin. Ini sama orang Yahudi tuh, Rasul mau lewat ke masjid, cong, biarin, nggak apa-apa. Ya Nabi nggak marah hadirin. 2 kali lewat itu juga sama diludahin. Ketiga kalinya hadirin, ini Nabi nunggu nih, ini rumah ini biasanya turun ludahin saya, ini nggak ada nih, nggak turun hadirin. Itu rumahnya dia sakit Pak, dia sakit, pulang habis sholat subuh jamaah rahimakumullah, nanya nih sama tetangganya, mohon maaf si bapak ini kemana? Udah 2 hari sakit dia, panas dingin. Rasulullah pulang Pak, nanya sama istrinya, ya Aisyah, apakah ada roti? Ada ya Rasul. Bungkus saya rotinya. Buat siapa? Buat ya nganterin makanan sama orang yang sakit. Coba kalau istrinya bukan Siti Aisyah Pak, ngomel. Ngapain ya Rasul, dia nyakitin dulu situ gitu kan? Nggak usah. Siti Aisyah semua, iya ya Rasul, tak saya cariin tempat. Kasih ya Rasulullah. Didukung sama Siti Aisyah. Habis subuh Pak ketok pintu, permisi. Ini dengar kalau suaranya Rasul nggak samar Pak. Muhammad datang. Ini pasti bakal balas dendam sama saya. Dalam kondisi saya lemah kan kesempatan dalam kesempitan. Ya, dibuka pintunya, hadirin, apa yang terjadi? Udah menggigil Pak. Ini balas dendam. Ini saya lagi sakit begini. Ini kesempatan mau ini kali ya, mau balas gitu. Ada apa ya Rasul? Saya datang ke sini, aku dengar kau sakit, wahai sahabat. Betul saya sakit. Ya, apa yang dikatakan Rasulullah? Semoga engkau diberikan kesembuhan oleh Allah, disehatkan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Itu langsung orang Yahudi tadi nangis Pak. Wahai Rasul, engkau yang setiap hari dalam pikiranmu, dalam benakku, dalam hatiku ingin rasanya aku membunuhmu, menganiayamu, menyakitimu, memusnahkanmu ya Rasul. Tapi saat aku sakit beberapa hari ini ya Rasul, mungkin Abu Jahal pun dengar, Abu Lahab pun dengar kalau saya kondisi lemah seperti ini. Tapi tidak ada satupun Abu Jahal, Abu Lahab yang menengok aku kecuali engkau yang aku musuhi ya Rasul. Engkau lebih awal menengok aku dalam kondisi sakit. Saksikan saat ini ya Rasulullah, aku bersyahadat di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, pancing dengan hadiah.
pancing dengan akhlak yang baik, maka insya Allah itu menjadikan asbab dibukanya pintu kebaikan buat saudara. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang menjaga sholat itu dia akan senantiasa ya dijauhkan daripada tadi perbuatan keji dan munkar, lalu juga dimudahkan dalam segala urusannya. Lalu selanjutnya tenang jiwanya, Pak. Orang yang menjaga sholat itu subhanallah akan ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa merasakan di saat sedang sholat, Pak, itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Makanya dulu sahabat Ali kan pernah kena panah. Sahabat Ali pernah kena panah hadirin. Maka kata sahabat-sahabat lain, udah ambil aja, cabut aja panahnya. Ya, kata sahabat Ali, nanti di saat aku sedang sholat tolong cabut panah yang menancap pada tubuhku. Jadi sahabat Ali lagi sholat, Pak, dicabut itu nggak terasa hadirin. Panah yang menancap begitu dalam pada tubuhnya sahabat Ali. Sahabat Ali bilang, nanti di saat aku sholat cabutlah itu panah supaya tidak terasa begitu sakitnya. Nggak terasa hadirin. Nah itulah gambaran kata ulama. Kalau kita baik sholatnya, menjaga sholatnya, di saat sakaratul maut walaupun sakitnya kayak yang katanya dalam suatu riwayat itu seperti sayatan 300 sayatan pedang, maka gambaran sahabat tadi dikiaskan oleh ulama. Maka orang yang menjaga sholat di saat Israel mencabut nyawa pun insya Allah dalam badan kita tidak merasakan sakitnya seperti itu. Oleh karenanya hadirin yang rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat di awal waktu, dan bukan hanya sholat fardu tapi kita tambah sholat-sholat sunnah nawafilnya. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Mungkin ini pertemuan tawakuf ya terakhir buat saya. Mungkin ada satu kali lagi menurut ya pengurus. Besok masih ada taklim satu kali lagi karena sudah masuk bulan Sya'ban ya. Oleh karena mohon maaf lahir batin barangkali dalam taklim saya selama 1 tahun. Semoga yang benar tentunya kita amalkan, yang tidak baik, yang kurang sopan bahasanya, tidak tertata, itulah kekurangan saya. Itu saja, terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.